pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah hari ini kabarnya baik semua ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ibu persilahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, kita mulai berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin untuk berdoa. Nah, sebelum kita belajar, Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya. Aldo, Bella, Cika, Nafa, Neni, Hadir, Bu. Jaki. Alhamdulillah hari ini anak-anak ibu hadir semua ya. Nah, silahkan sekarang diperiksa kanan kirinya, depan belakang. Sudah bersih semua, bajunya diperiksa, sudah rapi semua anak-anak? Sudah, Bu. Oke, berarti siap ya untuk belajar hari ini. Nah, ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Yang ingat tunjuk tangan. Bu. Iya, silahkan. Belajar tentang teks pidato, Ibu. Iya, benar sekali ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang teks pidato. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang pidato dan mengidentifikasi sebuah pidato. Nah, harapannya hari ini anak-anak ibu bisa mengerti apa sih pidato itu, bagaimana sih cara berpidato yang baik dan benar, dan apa saja sih struktur dalam sebuah teks pidato. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pidato. Ada yang masih ingat apa itu pidato? Tunjuk tangan yang masih ingat. Saya, Bu. Iya, Neni. Pidato itu berbicara di depan orang banyak, Bu. Iya, benar sekali ya jawabannya. Jadi anak-anak, pidato itu adalah suatu kegiatan di mana kita berbicara di depan orang banyak atau di depan umum. Nah, anak-anak, ketika kita sedang menyampaikan pidato, kita harus menggunakan bahasa yang baik agar mudah dimengerti oleh semua orang. Nah, pada umumnya, orang yang berpidato ini akan menyampaikan gagasannya kepada para pendengar. Nah, itu tadi pengertian dari pidato. Selanjutnya, ada yang tahu apa saja sih struktur yang ada dalam pidato? Yang tahu tunjuk tangan. Saya, Bu. Iya, silakan nak. Ada bagian pembuka, isi, dan penutup. Iya, benar ya sekali anak-anak. Jadi, di dalam sebuah pidato itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada bagian pembuka, yang kedua ada bagian isi, dan yang ketiga ada bagian penutup. Nah, di bagian pembuka ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada salam pembuka. Nah, pastinya ketika kita menyampaikan pidato, kita mengucapkan salam ya. Nah, yang kedua itu ada ucapan rasa hormat. Contohnya seperti yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru, seperti itu. Nah, yang ketiga ada ucapan rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang keempat ada penyampaian apa sih yang akan dibahas, seperti itu. Nah, anak-anak, selanjutnya yang kedua itu ada bagian isi. Nah, di bagian isi ini terdiri dari informasi apa sih yang akan kita sampaikan. Itu semuanya terangkum pada bagian isi. Nah, anak-anak, yang terakhir, yang ketiga, yaitu bagian penutup. Nah, di bagian penutup ini berisi tentang kesimpulan tentang apa yang sudah kita sampaikan. Nah, jadi tadi isi pidato yang panjang tadi kita simpulkan di bagian akhir pidato, di bagian penutup. Nah, di bagian penutup juga berisi tentang ucapan maaf. Ucapan maaf orang yang berpidato kepada para pendengar, mungkin ada salah-salah kata seperti itu. Nah, kemudian di bagian penutup juga berisi tentang ucapan rasa terima kasih kepada para pendengar yang sudah mendengarkan pidato. Nah, yang terakhir yaitu ada salam penutup. Pastinya dalam sebuah pidato itu ada salam penutupnya ya. Nah, itu tadi merupakan bagian-bagian dari sebuah teks pidato. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya,
Apa saja sih hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita sedang berpidato? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Saya, Bu. Iya. Harus berpenampilan rapi, Bu. Iya, benar sekali ya, harus berpenampilan rapi. Selanjutnya ada yang tahu apa lagi? Tunjuk tangan. Saya, Bu. Ya, silakan Neni. Bahasa yang digunakan harus baik. Iya, benar sekali ya anak-anak. Jadi, ketika kita sedang berpidato, kita harus harus menampilkan hal-hal yang baik. Nah, kita harus memperhatikan nih apa saja sih yang harus kita perhatikan dalam berpidato. Yang pertama yaitu kita harus menguasai materi dengan baik. Artinya ketika kita berpidato nih, kita harus tahu apa sih yang akan kita sampaikan. Jangan sampai para pendengar merasa kebingungan dengan informasi yang kita sampaikan. Nah, kemudian yang kedua, kita juga harus berpenampilan menarik. Nah, anak-anak, kita kan berpidato nih dilihat oleh banyak orang. Jadi, kita harus menampilkan sesuatu yang menarik. Kita harus menarik, kita harus rapi, karena kan kita dilihat oleh banyak orang, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu pidato yang kita sampaikan harus jelas, singkat, dan tidak bertele-tele. Jadi, ketika kita berpidato nih, kita nggak boleh tuh menyampaikan informasi yang berulang, yang bertele-tele. Nanti informasi yang kita sampaikan tidak bisa diterima dengan baik oleh para audiens. Nah, selanjutnya intonasi yang kita gunakan harus jelas dan tepat, dan mimik wajah kita harus tepat ya, sesuai dengan pidato yang kita sampaikan. Ketika kita berpidato tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang bahagia, kita harus mimik wajah kita harus bahagia. Tetapi kalau kita sedang berpidato tentang hal-hal yang sedih, kita harus ya ekspresi kita sedih, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu tidak boleh tegang, harus rileks. Jadi anak-anak, ketika kita sedang berpidato nih, kita nggak boleh tegang, kita harus rileks, harus santai. Nah, dan yang terakhir, bahasa yang kita gunakan harus bahasa yang baik dan mudah dipahami oleh para pendengar. Nah, anak-anak, jadi itu tadi hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita sedang berpidato. Nah, anak-anak, jadi itu tadi materi dari Ibu. Sekarang dibuka buku siswanya, dibuka di halaman 15 ya. Sudah dibuka semua? Sudah, Bu. Nah, di situ ada teks pidato. Nah, silakan siapa yang berani membaca, tunjuk tangan. Saya, Bu. Ya, silakan ini dibacakan dengan jelas ya. Teman-teman yang lain didengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dan para hadirin semua, hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua. Tanggal 21 April adalah momen yang harus selalu kita syukuri. Kita mengenang perjuangan. Puji syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kesehatan, sehingga kita masih dapat memperingati dan memaknai peringatan Hari Kartini tahun ini. Kita semua tahu bahwa sosok R.A. Kartini memang sosok yang sangat mulia dengan kesabaran dan keteguhannya berjuang untuk harkat kaum wanita dan pendidikan Indonesia. Semangat dan ketekunan Ibu Kartini akhirnya membuahkan hasil. Beliau sukses mendirikan sebuah sekolah wanita dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan ini bukan hanya sebagai seremonial, namun kita harus memaknai peringatan Hari Kartini. Semoga dengan peringatan ini akan muncul Kartini-Kartini generasi baru untuk terus berjuang, baik sebagai pejuang hak wanita maupun sebagai pondasi penting dalam kemajuan negara Indonesia di berbagai aspek. Seperti lirik lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman, Ibu kita Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Neni sudah membacakan teks pidatonya dengan baik, benar, jelas, dan suaranya lantang ya anak-anak. Nah, selanjutnya kalian buka di halaman 16. Di situ ada kegiatan Ayo Berdiskusi. Nah, di situ ada 5 soal. Kalian kerjakan, Ibu beri waktu 15 menit.
Nanti kalau sudah selesai, kita bahas bersama-sama. Boleh dikerjakan sekarang. Baik, Bu. Baik anak-anak, sudah 15 menit ya. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai kita bahas ya soalnya satu persatu. Nah, soal yang pertama, siapa pembicara pada pidato tersebut? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Jawabannya adalah perwakilan siswa dari sebuah kelompok. Iya, benar sekali ya anak-anak jawabannya. Nah, selanjutnya soal kedua, siapa pendengar pidato tersebut? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan nak. Yang mendengar adalah siswa, guru, dan semua hadirin. Ya, benar ya jawabannya. Yang mendengarkan itu ada siswa, guru, dan semua hadirin. Nah, soal yang ketiga, di mana tempat pidato tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan. Tempatnya di sekolah. Soal yang keempat, bagaimana sih suasana saat disampaikannya pidato tersebut? Ada yang mau menjawab? Tunjuk tangan. Saya, Bu. Ya, silakan nak. Suasananya tenang dan penuh rasa haru dan bangga atas perjuangan R.A. Kartini dan senang karena hari itu sedang memperingati Hari Kartini. Iya, tepat sekali ya jawabannya. Nah, sekarang soal yang terakhir. Apa saja sih poin-poin penting dari isi pidato tersebut? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Poin-poin penting isi pidato. Pertama, 21 April adalah momen bersejarah yang harus disyukurin. Kedua, R.A. Kartini merupakan sosok yang sangat sabar. Ketiga, Kartini sukses mendirikan sekolah wanita. Keempat, Hari Kartini diperingati bangsa Indonesia setiap tahunnya. Kelima, sebagai generasi penerus, kita harus meneruskan perjuangan ibu kita Kartini. Terima kasih anak-anak, kalian sudah menjawab dengan baik. Silakan tugasnya dikumpulkan, nanti ibu akan koreksi terlebih dahulu ya, nanti ibu bagikan lagi. Oke anak-anak, sudah ibu koreksi ya hasil kalian. Nah, ini nilainya sudah bagus-bagus semua, berarti kalian memahami apa yang sudah ibu sampaikan. Nah, anak-anak, untuk tugas di rumah, kalian kerjakan di kegiatan Ayo Mencoba di halaman 17. Sudah dilihat anak-anak? Sudah, Bu. Nah, di situ kalian akan merancang sebuah teks pidato. Nah, kalian buat temanya bebas ya, terserah kalian temanya. Kemudian ada judul. Nah, judulnya itu bebas sekreatif kalian. Nah, kemudian poin-poin penting dari isi pidato yang akan kalian buat. Nah, tugasnya nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Sudah paham semua tugas-tugasnya? Paham, Bu. Baik. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah selesai nih belajarnya tentang pidato. Ada yang berani menyampaikan pendapatnya tentang apa sih yang sudah kita dapat hari ini? Yang bisa menyampaikan pendapatnya tunjuk tangan. Saya, Bu. Ya, silakan Neni. Hari ini saya sudah tahu Ibu pengertian dari pidato dan struktur tes pidato yang baik. Oke, ada yang lain lagi yang berani menyampaikan tunjuk tangan? Saya, Bu. Ya, silakan nak. Saya sudah tahu Ibu bagaimana cara berpidato yang baik dan benar. Iya, alhamdulillah ya. Berarti anak-anak ibu sudah paham nih apa yang kita pelajarin hari ini. Nah, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan PR-nya ya, nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah belajar hari ini dengan baik. Ibu persilahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, kita mulai berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin untuk berdoa. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.